Selamat pagi pemirsa. Peringatan Hari Anak Nasional harus menjadi momentum evaluasi perlindungan anak. Kasus terbakarnya 3 santri di Lombok Tengah serta meningkatnya jumlah anak yang terlibat tindak pidana menunjukkan perlunya perbaikan serius dalam penegakan hukum, pendidikan karakter, dan pengawasan lingkungan sosial. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 23 Juli 2026 dengan tema Akhiri Kekerasan Terhadap Anak bersama saya, Gemma Tanjung. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pada pagi ini pemirsa telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Selamat pagi Mas Jaka. Selamat pagi Mbak Gemma. Sehat Mas Jaka? Alhamdulillah sehat. Nah Mas Jaka, kita hari ini kan lagi merayakan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Apakah masih banyak tugas-tugas negara untuk melindungi nih ekosistem dan juga lingkungan untuk anak Indonesia? Oh iya, masih sangat banyak. Karena faktanya apa yang selama ini menjadi hak anak masih banyak yang terabaikan. Kan hak anak itu kan prinsipnya adalah mereka harus bisa tumbuh kembang di lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang mendukung bagi mereka untuk menatap masa depan. Tapi faktanya di beberapa lingkungan yang semestinya memberikan perlindungan kepada anak, itu justru menjadi simpul kekerasan. Di keluarga misalnya, itu masih sangat banyak kekerasan yang terjadi terhadap anak. Kemudian di lingkungan, baik itu lingkungan publik maupun di lingkungan di media sosial. Jadi hal seperti ini menjadi PR yang cukup berat untuk diselesaikan oleh negara, dan semestinya negara juga semakin gigih, semakin bersemangat untuk menyelesaikan ini. Kita tidak menegasikan bahwa negara sudah melakukan itu. Banyak program-program, kebijakan-kebijakan yang sudah mereka lakukan, tetapi harus kita katakan bahwa hasilnya itu masih belum maksimal. Jadi masih ada perlu peningkatan kebijakan, peningkatan pelaksanaan program-program sehingga anak itu betul-betul terlindungi sesuai hak yang mereka miliki. Iya, nah Mas Jaka, sebenarnya kan kalau bicara soal hak anak kan Indonesia sebenarnya memiliki konvensi hak anak ya. Di nomor undang-undang Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Nah sebenarnya sejauh mana dari konvensi hak anak ini bisa melindungi anak-anak Indonesia di sini? Semestinya kita tuh tidak kekurangan aturan ya, tidak kekurangan kebijakan, tidak kekurangan program-program. Cuman yang jadi masalah ada pelaksanaannya. Kalau kita lihat semestinya kan sudah ada banyak sekali kan program-program yang ditujukan untuk melindungi hak anak. Tetapi kalau kita lihat di lapangan masih ada di kalangan masyarakat juga masih banyak yang mengabaikan. Kemudian juga penegakan hukumnya juga masih belum memberikan kepastian bahwa kejadian-kejadian kekerasan itu tidak terulang lagi di masa depan. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita tekankan, perlu kita ingatkan bahwa ya program sudah ada. Payung hukum sudah ada, dan yang paling penting adalah pelaksananya di lapangan seperti apa. Itu. Ya. Dan kita akan langsung melihat ya Mas Jaka selengkapnya dalam tema hari ini, Akhiri Kekerasan Terhadap Anak dalam Metro TV. Akhiri kekerasan terhadap anak. Betul sekali. Peringatan Hari Anak Nasional, HAN, hari ini semestinya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi saat yang tepat untuk mengevaluasi sejauh mana negara telah memenuhi kewajibannya melindungi dan menjamin tumbuh kembang anak Indonesia. Kenyataannya persoalan anak masih menggunung, mulai dari stunting, akses pendidikan, hingga kekerasan yang terus mengancam masa depan mereka. Di antara berbagai persoalan itu, lambannya penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi catatan yang paling memprihatinkan. Keterlambatan penegakan hukum tidak bisa dianggap sepele. Penanganan yang berlarut-larut bukan hanya menghambat hadirnya keadilan bagi korban, melainkan juga melemahkan efek jera bagi pelaku dan mengirimkan pesan yang keliru bahwa perlindungan terhadap anak belum menjadi prioritas. Kasus terbakarnya 3 santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadi contoh nyata.
Peristiwa yang terjadi pada 13 Desember 2025 itu menewaskan seorang santri dan menyebabkan 2 lainnya mengalami luka berat. Namun, penyelidikan baru dimulai pada Juni 2026 dan penetapan tersangka baru dilakukan bulan ini terhadap MR 14 dan AMR 55 pimpinan pondok pesantren. Ironisnya, pemeriksaan terhadap para tersangka baru bergerak setelah ibu korban menyampaikan langsung kasus tersebut dalam rapat dengar pendapat umum di DPR RI. Kasus itu juga memperlihatkan sisi lain yang tak kalah mengkhawatirkan, yakni meningkatnya keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana. Data Polri menunjukkan bahwa sepanjang 2024, rata-rata lebih dari 1.000 anak setiap bulan berstatus tersangka. Angka itu menjadi alarm bahwa persoalan pembentukan karakter, pola asuh, kualitas pendidikan, dan lingkungan sosial tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Memperbaiki keadaan tentu bukan pekerjaan mudah. Orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat memegang peran utama dalam menanamkan nilai-nilai moral, empati, dan penghormatan terhadap sesama sejak dini. Namun negara tidak boleh sekadar menjadi pengamat. Negara wajib memastikan seluruh perangkat hukum mengenai hak dan perlindungan anak ditegakkan secara konsisten, termasuk menjamin setiap kasus kekerasan ditangani secara cepat, profesional, dan transparan. Kasus di Lombok Tengah hanyalah puncak gunung es. Berbagai perkara kekerasan termasuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak sedikit yang membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga pelakunya diproses hukum. Kondisi seperti ini tidak boleh terus berulang. Penundaan penanganan hanya memperbesar peluang munculnya korban-korban baru. Karena itu, Polri harus melakukan pembenahan serius dalam penanganan perkara yang melibatkan anak. Setiap jajaran kepolisian perlu memahami bahwa kecepatan penanganan bukan semata persoalan administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak anak. Respons yang cepat akan memberikan rasa keadilan kepada korban, sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam melindungi generasi penerus bangsa. Di sisi lain, evaluasi Hari Anak Nasional juga harus mencakup persoalan mendasar lain, terutama stunting, pemenuhan gizi, akses pendidikan berkualitas, serta keamanan ruang digital bagi anak. Pemerintah memang telah menunjukkan sejumlah langkah positif melalui penyempurnaan program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, dan penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital. Upaya tersebut patut diapresiasi, tetapi efektivitasnya harus terus dikawal agar benar-benar dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Pencegahan stunting, pendidikan yang bermutu, lingkungan yang aman, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus berjalan beriringan. Masa depan Indonesia 20 hingga 30 tahun mendatang ditentukan oleh kualitas anak-anak hari ini. Tanpa generasi yang sehat, cerdas, dan terlindungi, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi slogan yang jauh dari kenyataan. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kami sudah memiliki penelpon dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ada Ibu Ong Mehua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ibu Ong, apa yang ingin disampaikan dalam Hari Anak Nasional nih pada hari ini? Iya. Selamat kepada Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak Indonesia tumbuh kembang, sehat, bahagia. Tidak mengalami kekerasan, Mbak. Yang terjadi baru-baru ini di Lombok. Anak sampai terbakar. Justru bukan malah melindungi, tetapi malah aduan daripada orang tuanya diabaikan. Malah ibunya lapor, Polda juga
belum menanggapi, setelah kita rame baru ditanggapi. Kekerasan anak setiap saat itu malah alat negara itu bukan malah melindungi, tapi ikut juga ikut juga melakukan gitu. Nah ini bagaimana gitu proses hukum yang ada di Indonesia. Jadi setiap kali kekerasan, perkosaan itu harus ditindak, Mbak. Nah, apalagi pengawasan, lebih-lebih untuk kepolisian, Polda, kalau ada laporan, ada kekerasan anak sehingga membawa nyawa, itu harus cepat ditindak. Jangan dibiarkan saja. Bagaimana anak Indonesia akan tumbuh baik. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ong atas masukannya. Jadi Mas Jaka kalau mendengar dari keluhan dari Ibu Ong, ini memang kejadian yang di Lombok ya. Ada 3 siswa yang kena luka bakar karena dibakar oleh temannya sendiri. Yang bikin miris adalah sebenarnya Mas Jaka adalah pelakunya ini anak-anak juga. Dan lembaga pendidikan malah terkesan melindungi si pelaku ini. Jadi apa yang harus dilakukan secara berlapis gitu ya, lembaga pendidikan dan juga kepolisian serta orang tua harus seperti apa melihat kejadian ini? Yang pertama kan lembaga pendidikan harus kembali kepada fungsi dasarnya, bahwa lingkungan pendidikan itu adalah taman sari bagi anak, bukan malah jadi area untuk merebaknya kekerasan terhadap anak. Dan kalau kita lihat faktanya, apa yang terjadi di lingkungan pendidikan itu masih mendominasi terjadinya kekerasan. Itu ada di pendidikan formal, kemudian juga di pesantren, kemudian juga di madrasah. Bahkan di pendidikan itu bisa mencapai sekian puluh% dari sekian jumlah dari kekerasan terhadap anak. Jadi pendidikan itu harus betul-betul kembali dalam upayanya untuk menanamkan karakter kepada anak, dan yang paling penting adalah para gurunya juga harus betul-betul menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, bukan malah ketika pimpinan satuan pendidikan apakah itu di formal maupun berbasis keagamaan justru menjadi pelaku kekerasan. Jadi ada PR yang menurut kami masih cukup serius untuk diselesaikan, baik itu di lingkungan pendidikan, baik itu di lingkungan keluarga, maupun penegakan hukumnya. Makanya kita kasih contoh ke kejadian di Lombok Tengah. Bagaimana ketika kejadiannya itu sudah berlangsung Desember 2025, penyelidikan baru dilakukan Juni 2026, dan penetapan tersangkanya baru bulan ini. Jadi ada kesan terlambat, ada kesan menunda-nunda dari negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Bahkan ada kesan, ada rasa sungkan ketika pelakunya itu tokoh agama, ketika kejadiannya di lingkungan pendidikan berbasis agama, dan itu tidak boleh terjadi. Karena penegakan hukum yang tegas, yang cepat, yang bisa segera memberikan kepastian, itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah kejadian serupa terulang. Nah, kemudian untuk penegakan hukum ini kan memang ada perbedaan untuk pelaku dewasa dan juga pelaku anak-anak ya Mas Jaka. Apakah ini juga sudah ada perlu revisi untuk undang-undang pelaku khusus anak? Apakah sudah harus ditingkatkan jika memang kejahatannya setara dengan kejahatan manusia dewasa begitu Mas Jaka? Apakah sudah harus dihukum secara dewasa? Iya, saya pikir anak itu hukumannya bukan hukuman yang itu kan hukuman yang mendidik. Saya pikir hukuman tidak bisa kita samakan dengan pelaku yang dewasa. Hukuman tetap harus dibedakan, dan yang paling penting adalah mencegah agar anak-anak ini tidak terjebak dalam lingkungan kekerasan atau lingkungan tidak pidana. Karena kalau data terakhir misalnya dari Januari sampai Juli 2026 itu jumlah anak yang menjadi korban kekerasan itu ada 7.361 anak. Kemudian yang melakukan atau yang berhadapan dengan hukum itu hampir 400 orang. Jadi sebenarnya masih cukup banyak anak yang juga menjadi pelaku kekerasan, bahkan pelaku tindak pidana. Dan ini bukan persoalan yang remeh-temeh. Ini persoalan yang sangat serius yang harus segera dituntaskan oleh negara, harus segera dicarikan cara-cara yang efektif untuk mencegah agar anak-anak itu tidak hanya selain menjadi korban kekerasan, tetapi juga tidak boleh menjadi pelaku maupun tindak pidana kekerasan. Jadi pengawasan untuk semua pihak begitu yang melindungi anak-anak ya. Oke Mas Jaka, kita masih akan bahas terkait dengan Hari Anak Nasional, tapi kita akan kembali setelah jeda ya Mas Jaka. Nah pemirsa, usai jeda kami akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita akan sudah bahas dalam ujung diskusi kita pada pagi ini. Mas Jaka, kita akan bahas terkait dengan bagaimana penanganan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak, baik di ruang digital ataupun di ruang fisik. Bagaimana Mas Jaka? Yang pasti ini kan bukan hanya tugas negara ya. Ini tugas kita semua, tugas keluarga, tugas orang tua, tugas lingkungan sekitar, tugas para guru dan pendidik di lingkungan pendidikan, dan tidak kalah pentingnya adalah tugas pemerintah. Karena kalau kita lihat tuh kekerasan terhadap anak itu kan terjadi di mana saja, di keluarga, di lingkungan pendidikan, di ruang publik, bahkan di ruang digital. Kalau kita lihat kan betapa serangan dalam tanda kutip terhadap anak di ruang digital itu kan sangat masif. Judul misalnya, sekarang itu data kan menunjukkan hampir 200.000 atau sekitar 200.000 anak sudah terpapar judul. Bahkan 80.000 diantaranya di bawah usia 10 tahun. Ini kan fakta yang sangat membuat kita miris. Dan pemerintah sudah melakukan upaya-upaya seperti pembatasan bagi anak untuk tidak memiliki akses di media sosial atau akun-akun media sosial. Itu kan langkah yang bagus yang kita tunggu, tinggal melaksanakannya nanti bagaimana. Harus lebih maksimal, harus lebih diintensifkan, harus lebih betul-betul efektif sehingga anak tidak bisa leluasa mengakses media sosial. Karena di negara-negara lain juga melakukan pemberlakuan aturan-aturan seperti itu. Kemudian juga soal bagaimana kita untuk mengatasi kekurangan gizi anak. Pemerintah sudah membuat program makan bergizi gratis. Bagaimana agar anak itu bisa mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah sudah membuat atau melaksanakan kebijakan sekolah rakyat. Saya pikir kebijakan-kebijakan itu bagus, tujuannya bagus, tetapi tujuan dan kebijakan yang bagus akan percuma kalau pelaksanaannya, kalau perencanaannya tidak bagus. Dan kalau kita lihat MBG misalnya, kan kita tahu semua ada persoalan yang sangat serius di dalamnya. Kemudian juga sekolah rakyat juga ada persoalan yang masih perlu ditangani. Jadi kita ingatkan bahwa bahwa anak itu punya hak untuk tumbuh kembang di lingkungan yang nyaman dan aman, dan kita harus memastikan itu. Berarti memang harus ada koordinasi tingkat sektor, lintas sektor begitu ya Mas Jaka ya untuk perlindungan anak. Terima kasih Mas Jaka sudah hadir di tempat ini pada pagi ini. Dan pemirsa, perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial karena masa depan Indonesia 20 hingga 30 tahun mendatang ditentukan oleh kualitas anak-anak hari ini. Dan pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Gemma Tanya mengucapkan teman-teman tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pada pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.